إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Nasir, kita doakan kiranya Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, Allah angkat penyakitnya sehingga bisa melaksanakan segala aktivitasnya, dan juga untuk seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalamu, man aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatan saudaa wa in taba saqula qalbuhu wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu wa dzalika arram. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu dosa, nukita, maka dikasih titik ya, fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatan, satu titik, ibarat kertas putih, satu titik melakukan dosa. Fa intaba, maka ketika dia bertobat, sadar kembali, mengakui kesalahannya, lalu dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, maka bersihlah hatinya. Wa illam yatub, dan apabila dia tidak bertobat, antepin aja, kagak pernah sadar ya, zada zalika, maka akan tambah terus titik-titik itu, hatta yaswadda, sampai dia menjadi hitam, qalbuhu, hatinya. Fadzalika, maka itulah yang disebut dengan ar-ran, alladzi qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Munafiqun ini, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal ran, apa namanya itu dalam ilmu tajwid, sakta. Di dalam Yasin kan ada ya, apa tuh? Qalu hadza ma wa'ada ar-rahman, apa pertamanya itu? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini kalau begini lupa. Itu namanya sakta. Sakta itu berhenti tapi enggak napas. Bal rana ala ma, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, awalnya itu ya. Ini kalau begini pakaian biasa. Itu namanya sakta, berhenti tapi tidak bernafas gitu ya. Dan di Al-Qur'an itu ada tanda di atas sakta tulisan ya. Itu harus dipahami, walaupun itu tidak ya asal kita bacaan beres, lama-lama kita pelajari itu ya, makro, apa itu makro, terus apa itu sakta, apa itu imalah ya, wadduha, wadduhe, itu imalah ya. Nah cuman nih ya masih ada ya, namanya dialek sih, kita mau nyalain ke mana ya. Al-Fatihah itu yang benar nih, Al-Fatihah, Fatihah doang ya. Al-Fatihatu kalau diwakaf jadi Al-Fatihah, itu yang benar mah Al-Fatihah, Fatihah doang. Nah itu kurang pas ya. Jadi ada dialek-dialek yang memang wallahu a'lam ya, sebenarnya secara umum tajwid harus benar bacanya. Kayak fa itu jangan pa ya. Annahu pa'lam fa. Saya dulu di pesantren diajarin mau cara fa keluar itu dites dengan napas ya. Yo coba fa. Jadi kalau itunya itu apa namanya agak santai keluarnya, kalau napasnya itu
itu berarti salah masih tak. Jadi sekaligus. Kalau ini agak apa namanya, agak santai kapasnya, maksudnya lepasnya itu. Jadi angin duluan. Kalau itu kan ngaget. Pak. Nah ini masih ada ya. Pak alaihi. Pak. Jadi kayak niup aja dulu. Itu ya. Ini pak. Nah itu kurang pas ya. Wallahu a'lam salah apanya, kalau secara tajwid jadi memang salah ya. Gitu. Jadi saking begitunya dulu ya belajar tajwid itu, apalagi untuk lama bener itu Fatihah. Jadi kita kalau ngaji ke guru di sana tuh Fatihah dulu beresin tuh. Udah saya tahu Fatihah bisa 2 bulan. Kagak terus-terus sampai ada teman saya nangis itu. Balik lagi Fatihah lagi, balik lagi Fatihah lagi. Kebetulan orang tua yang ngajarin di kampung ya. Tuh anak-anak pada sampai nangis 2 bulan Fatihah kagak beres-beres. Kenapa? Karena itu untuk sholat ya, rukun. Jadi harus pas, harus benar dulu. Nah baru kalau sudah selesai baru tuh juz amma ya. Dan dulu pembukaannya Iqra ya kitabnya itu. Nah terus kadang-kadang saya juga ya Jumat kemarin saya dengerin sholawatan itu ada yang ada dama bi'ilmillah sholatan daimatan bidawami mulki. Saya dengerin bidawami mulkillah bidawami mulkillah, 2 kata itu. Dengan terus menerusnya kerajaan Allah bidawami mulkillah. Jadi bidawami mulkillah karena enak betul bidawami mulkillah sholat padahal bidawami mulkillah ya. Jadi hal-hal sepele begitu kalau bisa dipelajari. Jadi kita cari tulisan aslinya ya, baca-baca gitu karena memang itu penting ya. Jadi yang di ini kan kadang-kadang kan emang nggak ada gurunya dan takutnya kan digituin ya. Nah, hatta yaswadda qala Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bertobat maka insya Allah itu hatinya akan tidak hitam. Oke, siapa yang nggak tahu bahwa besi itu kan kuat, buat ngecor kuat, hebat luar biasa. Tapi coba nih besi ini yang kuat ini diantepin aja, kagak, jangan diurusin, jangan dibersihkan, antepin aja, mau debu mau apa kayak biarin aja. Lama-lama dia akan hitam, keropos, nggak punya kekuatan apa-apa, hancur. Tapi kalau kita rawat, kita bersihkan, awet. Hati juga sama. Kita biarin aja tuh dosa kayak mau apa kita terus aja, nggak pernah bertobat, nggak pernah mau baca istighfar, nggak pernah kita berdoa kepada Allah. Lama-lama hatinya hitam, kelam. Nah kalau sudah hatinya terlalu hitam maka seperti di dalam Al-Baqarah, sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumun tuli bukmun bisu umyun buta fahum la yarji'un. Sumun tuli bukan berarti dia kagak dengar, lah dengar, nasihat mah dengar, pengajian ya dengar, tapi kagak ada fungsi. Nah itu sumun. Kayak orang-orang munafik, dengerin mah dengerin, bukmun bisu, bukan dia kagak bisa ngomong, ngomongnya males, ngomongnya itu nggak berani, takut kalau ada kemungkaran dia nggak berani ngomong. Emang nggak diingetin tuh, gua malu nggak bisa. Kalau masalah kebenaran harus disampaikan, qulil haq walau kana murron, sekalipun tuh pahit, orang membenci kita, kalau memang itu kebenaran sampaikan aja. Jangan karena takut, apalagi yang melakukan kesalahan itu saudara kita. Dan kita menafsirkan apapun ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan yang selera dengan kita. Kalau
kalau kira-kira nyinggung kita nggak mau. Nah ini membuat ini kagak enak dah, nggak disampaikan. Yang enak-enak aja yang buat orang aja, yang buat diri sendiri kagak. Nah itu ya, kadang-kadang kan ada juga kalau giliran misalnya tentang yang memang melanggar ke kita, misalnya nih kita maaf ya, jamaah enggak, ya. Giliran menjelaskan tentang sholat berjamaah, udah sekedar doang, kenapa? Gua aja kagak berjamaah. Nah, ya kan? Nggak bisa begitu agama. Sama-sama siapa juga harus disampaikan, kan gitu. Kenapa? Ya ini ya, pala pilih tuh ayat yang ngenakin, yang buat orang dia sampaikan, yang kalau buat diri sendiri kita umpetin. Seolah pura-pura nggak tahu itu nggak boleh, ya begitu. Nah, jadi sekuat apapun hati manusia pasti nanti akan hancur kalau kita terus-menerus melakukan dosa. Jadi ya sedikit demi sedikit ya. Karena itu kita setiap kali kita melakukan aktivitas, setiap kali kita sholat, doa astagfirullahal. Paling enggak kita kalau sholat berjamaah kita wirid dan baca kita astagfirullahaladzim, saya mohon kepada Allah li buat saya, wali walidayya dan buat kedua orang tua saya. Bagus banget itu artinya. Enggak hanya kita, li kepadaku, wali walidayya dan kepada kedua orang tuaku, baik yang masih hidup walaupun yang sudah meninggal, walil muslimina wal muslimat dan muslimin muslimat, kena semua. Bahkan wali ashabil huquq alayya dan orang yang punya hak kepada kita, pembantu siapa yang di rumah kita, kena semua didoain. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup di antara mereka ataupun yang mati, kena semua. Kan bagus itu. Jadi bukan hanya buat kita. Bahkan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah, Allah tidak akan mengazab mereka orang yang ada di tempat itu selama kamu Muhammad fihim berada dalam mereka. Jadi selama ada Nabi Muhammad, Allah tidak mengazab tempat itu. Kelanjutannya, wa makana mu'adzibahum, Allah pun tidak mengazab mereka, wa hum mustaghfirun, selama mereka itu beristighfar. Jadi di kampung itu selama masih ada orang yang sholawatan, membaca istighfar, memakmurkan masjid, insya Allah selamat. Kampung kita tenang, berjasa tuh ya. Ya, kalau kita mau tenang-tenang aja, bertetangga dengan masjid, ya kan? Iya, boro-boro ikut wiridan baca istighfar. Ada pada sosok orang tua kita, nenek-nenek kita yang gak paham agama dia, tapi dia ngamalin ilmu tuh. Tiap malam dia bangun tahajud, dia baca istighfar. Ternyata itulah yang membuat kampung kita ini aman, tidak turun azab Allah. Daripada yang keluar-keluar yang berilmu ceramah kemana-mana ngamalin, kagak. Orang tua kita, kakek dan nenek kita yang memang ilmunya masih bentar, sedikit lah, dengerin doang dia mengaji, tapi dia amalin itu, ternyata ia menolak azab. Wah, Allah tidak akan mengazab satu kampung selama di dalamnya ada orang yang membaca istighfar. Itulah ini kadang-kadang sepi ya, hasilnya nggak ada berjamaah, tapi di sini alhamdulillah walaupun ya kita kadang-kadang yang kalau bapak-bapak emang pada kerja ya, doa asar istilahnya ya, ada anak-anak kan gitu ya. Begitu. Apa ayatnya udah ketemu? Ayatnya yang hadza mawatir rahman wa sudaqul mursalun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina. Oh ya itu, baru ingat kan? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina. Hadza ma wa'ada
amanu wa shadaqal mursalun. Itu namanya sakta. Mimma qadina ha. Nah, ya beberapa detik lah, tek dua detik. Berhenti baru ha. Ya wailana, celaka kami. Ya wailana, memba'atsana min marqatina, siapa sih yang membangunkan kami dari tempat tidurnya, bangkit dari kubur. Memba'atsana min marqatina, siapa sih yang bangunan kami lagi enak-enak pulas. Min marqatina, apa kata Allah? Hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Wa shadaqal mursalun, benar tuh para utusan yang telah menyampaikan bahwa nanti ada hari kiamat, besok nanti ada siksa kubur, besok nanti ada siratal mustaqim. Tuh, ya. Enak ya kalau kita tuh paham ya. Surah Yasin, apa enak tuh. Itu tentang kematian, makanya dikit-dikit pelajari ya. Yasin ada terjemahan yang kita baca-baca. Oke ya. Lalu di sini dalam Al-Qur'an persis yang disampaikan tadi, kalla, tidak begitu, balrona, bahkan itu akan tertutupi ala qulubihim, hati-hati mereka itu ala makan yaksibun, atas apapun yang mereka lakukan. Jadi tertutup karena kebanyakan dosa. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berpengaruh. Pada minggu yang lalu yang sudah saya jelaskan, makanan yang masuk ke dalam perut kita itu juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi perilaku kita, ya. Tetapi jangan sampai terjadi, ya maaf, ada seorang kiai anaknya nakalnya minta, ada yang gitu. Tapi kita jangan berpikiran, wow, kiai berarti makannya salah. Jangan begitu, ya. Itu kalau kembali ke sejarah, Nabiullah Nuh, Nabi, seorang Rasul, ilah dia makan yang haram, anaknya kan. Kembali ke sejarah itu, jangan dibalikin sama orang itu. Oh, ngomong gua anak nakal, ya. Artinya apa? Wanti-wantilah tetap apapun yang kita makan insya Allah yang halal. Tidak ke anak kita, nanti ada ulama, cucu kita bisa jadi orang alim. Pokoknya kita berbuat baik kepada orang, cinta kepada guru, lalu kita itu memakan yang halal, insya Allah enggak ke anak kita yang jadi orang alim, insya Allah cucu-cucu kita pasti ada yang jadi. Gitu ya. Dan kita jangan jadi patokan ya. Tapi umumnya memang yang menentukan itu ibu ya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya itu. Kalau bapak enggak, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim bapaknya Azza, pembuat batu, tapi ibunya ya itu jadi ibu. Seorang nabi, ibunya ini baget, nakal, kafir, menentang ibunya, maksudnya istrinya, anaknya jadi kanan. Ya. Tapi kalau ibunya baik, insya Allah anaknya. Ya. Fala syai'a asyarru, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih jahat, wa adarru, dan lebih berbahaya, alal insani, bagi manusia, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat, daripada apa yang lebih berbahaya, minadz dzunub, yaitu daripada dosa-dosa. Jadi yang paling berbahaya, yang paling jelek itu adalah dosa. Dzunub artinya dosa-dosa. Artinya kita berusaha untuk tidak melakukan dosa, kesalahan sekali dua kali manusiawi, tapi kita jangan ulang apapun itu bentuknya. Insya Allah itulah nanti yang akan membuat hati kita terang, jernih, bersih, tanpa ada noda dan dosa. Yang itu nanti akan berpengaruh kepada perilaku kita. Kita insya Allah akan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, insya Allah nanti bertemu pada minggu yang akan datang. Lillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa ala siratil lima sabaq
nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati laha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana an kulli syarrin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.